Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya nama Al-Fajar dengan NIM 25105462508. Tempat tugas SMA Islam Miftahul Manan Bumiayu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi jaringan komputer dan internet, kelas 10 semester 1, untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memulai pembelajaran hari ini, coba kalian cek di bawah kiri kanan sudah bersih apa belum, supaya kita nyaman dan tentram dan mendapatkan ilmu untuk hari ini. Coba cek terlebih dahulu. Udah bersih semua? Untuk memulai, saya meminta ketua kelasnya bisa memimpin doa. Monggo, siapa ketua kelasnya untuk bisa memimpin doa? Waalaikumsalam. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum Bapak memulai pembelajarannya, berdoa sudah, cek kebersihan sudah. Sekarang mau absensi dulu, cek kehadirannya. Nah, langsung saja. Azril Ardiansah, Albar Sibian Pauji, Ihya Ulumuddin, Karisman Sulaiman, Maulida Indah Dewi Rahmania, Mutfita Sari, Risma Aulia, Siti Solihatun, Trinadi, Mihdan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Apa? Coba dibaca bersama-sama. Nah, tapi saya mau menanyakan dulu sebelum masuk ke materi. Kemarin pertemuan terakhir apa? Pembelajaran apa? Apa? Sistem komputer. Masih ingat nggak? Coba bukunya dibuka. Apa itu sistem komputer? Ada yang tahu nggak? Coba Adril. Kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware atau pengguna yang saling bekerja sama untuk memproses data dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Oke, ada yang tahu lagi? Coba, sistem komputer apa? Nah, jadi sistem komputer itu ada 3 yang paling inti berkesinambungan. Kalau misalkan salah satu di antara itu tidak ada, maka komputer itu tidak bisa digunakan. Contoh, ada software, ada hardware, ada
Nah, sebelum lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami jenis jaringan lokal, internet, dan konektivitas internet. Ada yang tahu nggak maksudnya? Siswa mampu memahami jenis jaringan lokal. Di sini ada, tahu nggak jaringan lokal apa? Nggak, belum tahu kan? Nah, namanya juga ini kan mau masuk ke pembelajaran. Terus ada internet, konektivitas internet. Nah, di sini juga siswa mampu memahami komunikasi data. Komunikasi data tahu nggak? Belum tahu ya? Makanya nanti perhatikan dulu untuk bisa dipahami. Nah, sebelum masuk lanjut, biar kalian paham, Bapak mau tahu dulu pemahaman kalian. Di sini ada pretest. Silahkan buka Google Classroom kelas 10 yang sudah dibuat. Diisi pretestnya. Nanti kalau udah selesai, Bapak rekap untuk hanya mengukur kemampuan kalian sebelum masuk ke pembelajaran. Di situ kan ada LAN tadi. LAN singkatan apa? Local Area Network. Ada LAN, ada MAN. Bukan ada Risman, bukan itu ya. Udah ya? Ini udah? Bagus. Nanti hasil akhirnya Bapak rekap di akhir pembelajaran. Next. Nah, di sini juga ada pertanyaan pemantik. Apa sih pemantik? Pernah dengar nggak pemantik? Kapan? Barusan. Nah, apakah yang kamu rasakan jika tidak ada internet? Nah, coba sekarang kalian, apakah yang kamu rasakan jika tidak ada internet? Atau galau? Bagaimana? Coba Mas Ajril. Bosen, Pak. Bosan. Apalagi? Coba Albar. Kalau tidak ada internet gimana? Nggak bisa komunikasi jarak jauh. Nah, jadi banyak banget ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa berkomunikasi sama saudara, sama sejawat kita, sama misalkan ada tugas dari guru, itu tidak bisa online kan. Terus yang kedua nih, apa saja yang bisa kamu lakukan dengan adanya internet? Coba siapa dari kelompok 2, apa saja yang bisa kamu lakukan dengan adanya internet? Coba Mbak Pita. Ya, banyak tuh. Bisa nonton. Siapa lagi? Isma? Ada lagi? Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi kan dibahas jaringan lokal dan internet. Di sini ada jaringan komputer menggunakan 2 buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global. Paham nggak maksudnya? Nah, di sini baca Mas Andri, coba. Transmission Central Protocol atau Internet Protocol Suite. Ini bacanya apa? Atau IP ya, IP. Iya benar. IP di sini bukan iPhone, bukan iPhone ya. Tapi IP itu Inter Pro. Bagus. Nah, jaringan komputer yang menghubungkan komputer dibagi menjadi 2. Nah, komputer dibagi menjadi 2. Yang pertama jaringan, yang kedua jaringan. Jaringan lokal adalah apa? Nih, baca Mas Nandi. Nih, dibaca biar teman-temannya tahu. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, atau gedung kantor. Oke. Nah, jadi di sini jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel. Di sini nirkabel itu apa? Atau wireless tanpa kabel. Oke.
yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, atau gedung kantor. Nah, di sini jelaskan nih. Contoh. Di sini ada server, ada switch hub. Tahu switch hub? Switch itu hanya untuk berfungsinya membagi jaringan dari server. Nah, di sini ada kan menjelaskan tentang di jaringan lokal ada berkabel dan ada nirkabel. Ada yang tanyakan? Serius? Ada nggak? Ada yang ngantuk nih? Coba Bapak punya ice breaking dulu ya. Berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu sebelum lanjut biar masuk materinya. Siap? 1, 2, 3, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, Masih ada yang ngantuk nggak? Ya. Nah, tadi sebelumnya menjelaskan tentang jaringan lokal. Kalau ini selanjutnya jaringan internet. Coba siapa namanya? Bapak lupa ya? Mas Heru. Oh, tadi manggilnya siapa? Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, jaringan internet memiliki koneksi cakupan yang lebih luas. Kalau tadi mah lokal kan hanya satu lingkup kan. Contoh. Tadi contohnya apa? Sekolah, terus kampus, rumah. Kalau jaringan internet itu cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, di sini konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Kalau ini berkabel, kalau ini atau tanpa atau wireless. Nah, itu namanya GPRS. Pernah nggak nyeting misalkan pengaturan SIM? Kita atur kan, misalkan ada 3G, ada 4G, itu namanya GPRS. Lanjut. Nah, di sini ada mengerjakan LKPD. Tahu LKPD? Lembar kerja peserta. Nah, nanti kalian mengerjakan di sini. Bapak bacakan dulu. Ada yang pertama, unsur apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam infografis. Pak, emang ada kaitannya? Tadi kan membahas komputer, kok infografis? Karena kalian jurusan IPS di SMA Islam Tolmanan, kalian membuat infografis yang sudah disediakan, link Canva-nya di Google Classroom. Bapak sudah share kan di situ. Contoh misalkan tombol start. Nah, di situ dijelaskan buat apa fungsinya. Yang keempat, pesan apa yang ingin kalian sampaikan melalui infografis. Kesimpulannya apa? Nanti Bapak beri waktu 10 menit mengerjakan kalau sudah presentasi. Poin 5, setiap kelompok mengeksplorasi gambaran materi yang sudah dijelaskan dan berdiskusi tentang desain dan isinya akan ditampilkan desain infografis. Ini Bapak bagikan dulu kertasnya. Coba berdiskusi. Kalau misalkan belum ada yang paham bisa ditanyakan terlebih dahulu. Siapa dulu yang mau maju? Coba kelompok ini dulu. Apa kelompoknya?
Udah maju dulu. Nih, dibawa laptopnya. Perkenalkan ya, kelompoknya siapa saja, namanya. Itu ketuanya yang ini mimpin. Udah siap? Nih. Mulai Pak, mulai. Yang lain persiapkan pertanyaannya kalau punya. Yang lain nanggapi ya. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ungger. Kelompok apa? Ungger. Kelompok ini berisi 5 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Ajlar Diansyah. Yang kedua Saya Albar Sibian Fauji. Saya Trinadi Faruroji. saya Mehdan Epe Nugraha. Saya Heru. Fenomena kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Sejarah singkat AI. Tahun 1956 konsep AI muncul di Amerika. 1940 sampai 1970 program sederhana. 1980 sampai 2000 dikembangkan algoritma dari data. 2000 sampai 2010 ledakan data internet komputer cepat. AI digunakan di hampir semua. Sekarang AI digunakan hampir semua bidang. Wah, tempatnya yang lainnya. Gak apa-apa yang ngomong berdua. Yaitu kami menggunakan name tag bercahaya dengan gaya teknologi dan modern. Ada di bawahnya ada laki-laki dan perempuan yang menggunakan sepatu terbang. Background gradasi biru tua dan biru muda. Dan ada gedung-gedung dengan warna biru tua dan biru muda, kotak sedikit transparan, berisi informasi dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, akan backgroundnya. Yuk, yang tanyakan nggak? Enggak, Pak. Coba. Barangkali misalkan ada di kurang jelas ya, enggak? Jujur. Bagaimana cara kerja AI dalam mempercepat dalam efisiensi pekerjaan? Coba. Pertanyaan bagus. Agar pekerjaan lebih cepat, kita pertama-tama masuk ke web AI-nya dulu. Terus tulis prompt apa yang ingin dibuat, seperti contoh buatkan proposal untuk 17 Agustusan. Nanti AI akan memberikan jawaban seperti konsep referensi untuk membuat proposal tersebut agar kita dapat mengerjakan proposal lebih cepat dan efisien. Udah, ya udah. Itu Mas Alwi? Yang lain ada pertanyaan nggak? Enggak. Nah, Bapak tanggapi dulu untuk kelompok apa Mas? Ungger. Kelompok Ungger katanya kan. Jadi saya menanggapi tentang kaitannya AI singkat apa? Artificial Intelligence. Jadi di sini maksud tadi yang sudah dijelaskan elemennya apa. Tadi yang kalau misalkan dianalogikan ada seorang manusia memakai apa namanya sepatu gini, belakangnya apa, backgroundnya apa, tulisannya biru. Nah, itu tadi pertanyaan bagaimana cara kerja tadi apa Mas Alwi biar cepat gitu. Intinya kalau misalkan kita menggunakan AI, kita hanya untuk referensi promptnya yang jelas. Contoh Mas Alwi ke Bumi Ayu beli titik 20 ribuan contohnya, itu kan promptnya kurang jelas tuh.
kita AI pun begitu. Kalau misalnya kita ngasih prompt yang detail, jelas, terperinci gitu kan, itu hanya nanti hasilnya juga bakal bagus sesuai perintah kita, sesuai ekspektasi gitu. Oke, dari kelompok Unger begitu dulu. Ya. Oke. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok ini maju. Bawa ininya. Ya. Ini mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kepo Squad yang beranggota 5 anak. Saya sendiri bernama Mutpita Sari. Saya Fitratul Ayani. Risma Ulia Anjani. Maulida Indah Dewi Rahmania. Itu Solihatun Najia. Kami menggunakan tipografis, menggunakan elemen-elemen teks sebagai judul dampak positif teknologi, dan ada ikon bintang-bintang di samping setiap poin, digunakan sebagai penanda balai poin. Di sini juga kami menuliskan ada teks poin. Yang pertama, akses informasi dan komunikasi lebih cepat, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, memudahkan komunikasi dari jarak jauh, membantu mengolah sumber daya alam. Di sini kami juga memberikan karakter anak perempuan yang sedang memegang perangkat tablet atau ponsel. Kami juga di sini menambahkan elemen teknologi terhadap ikon-ikon seperti kartu profil grafik dan dokumen yang melayang di sekitar karakter perempuan di atas. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Boleh ada pertanyaan? Apa tujuan kalian membuat desain infografis tersebut? Tujuannya apa kalian membuat desain infografis dampak positif teknologi? Tujuan kami membuat desain grafis ini untuk memperkenalkan dampak positif dari sebuah teknologi. Oh, cukup menambah. Yang lain gimana? Cukup. Ya, sudah cukup berarti. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Alwi dan teman-teman. Ini mikrofonnya ya. Perkenalkan diri, kelompoknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Black Mambat yang beranggotakan saya sendiri, Torik Al-Alfiz, Ihya Ulumuddin, Rizky Bustami, Harisman Sulaiman. Kami di sini akan menjelaskan dampak negatif dari teknologi. Dampak negatif teknologi yang pertama yaitu dari bidang kesehatan. Kesehatan fisik, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan masalah pada mata lelah dan kering. Penyebaran informasi salah. Media sosial dan platform digital mempermudah penyebaran berita bohong atau hoax. Ada pertanyaan? Masih, Mas. Sudah ya, Pak. Coba teman-teman tanya dong, barangkali ada yang bingung. Apa kalian ditanyakan? Coba Mas Azril, perkenalan dulu siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajala Dansa dari kelompok Unger akan bertanya pada kelompok
Black Mamba. Pertanyaannya adalah apa saja unsur elemen yang terdapat dalam infografis tersebut? Baik, terima kasih Mas Ajib. Akan saya jawab. Pada elemen Kurang apa? di sini, Pak. Ini? Ya, Pak. Oke. Ini Mas Azir, silakan. Pada elemen di kanan atas terdapat elemen icon wifi icon. Dan pada pertengahan terdapat Globo Boy. Dan yang di belakang ini adalah Metaverse Teknologi Illustration. Benar, Pak. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa membuat infografis di Canva gitu kan. Jadi semuanya tadi kan ada yang dampak positif teknologi dan dampak negatif teknologi, ada yang menjelaskan tentang artificial intelligent AI ya. Kita membuat promnya harus jelas dan benar gitu. Ada yang tanyakan? Nah, selanjutnya kalau tidak ada, nanti ini ada post test. Kalau tadi kan pretest, kalau ini post test ya. Maaf, ini post test pakai apa ya? Nah, bisa dilihat di classroom lagi. 2 menit ya. 2 menit coba. Tadi kan kalau pretest itu mengukur kalian materi yang akan diajarkan, sepengetahuan kalian apa. Nah, coba Bapak mau perkembangan enggak setelah barusan memahami dan mempelajari materi jaringan komputer dan internet. Coba dibuka link post testnya. 2 menit. Udah semua? Gampang ya? Ya. Gampang tadi apa sekarang? Oke, kalau tadi kan awal yang di pretest itu kan kita belum tahu yang namanya jaringan lokal, jaringan internet, ada IP address. Kalau sekarang tahu, berarti gampang. Udah semua belum? Udah semua? Oke, nanti disatukan pretest dan post testnya udah di grup classroom kan. Nanti Bapak di rekap. Sebelum penutupan, di sini ada refleksi pembelajaran. Nih, dengarkan. Di sini ada refleksi. Yang pertama ada 3 poin nih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan apa gimana? Menyenangkan ya. Kita nambah pengetahuan, nambah wawasan, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di keseharian. Gitu. Yang kedua, apakah kalian mendapatkan pengalaman baru dalam penggunaan teknologi? Ya. Apa pengalamannya? Tadi contohnya yang belum tahu yang pertama Canva, sekarang sudah tahu penggunaannya. Tadi contohnya membuat infografis, desain, terus AI. Terus yang ketiga, apakah materi sudah tersampaikan dengan baik? Gimana? Bapak sudah baik belum menyampaikan materi ini? Jangan ini ya, maksudnya kan kalau misalkan ada saran ya untuk refleksi Bapak sendiri, apa yang harus diperbaiki lagi, silahkan bisa disampaikan aja. Tapi ini materinya sudah masuk semua kan? Insya Allah. Terus thank you. Nah, jadi pembelajaran hari ini cukup sekian dari Bapak, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya gitu kan, apa yang sudah didapat, apa yang sudah dipelajari, maupun informatika, maupun mapel-mapel dan yang lainnya.
kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Cukup sekian dari Bapak, dari awal sampai akhir. Misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.